Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar semuanya yang berbahagia, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, selamat berjumpa kembali dengan saya Fakir Usman untuk bersilaturahim serta kita mengadakan pembahasan kecil. Dan kali ini insya Allah kita akan mengangkat tema tentang tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah Nabi utusan Allah, Nabi terakhir. Kita akan berbincang-bincang dari sisi sejarah beliau, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW, serta nanti akan membahas pula pada sesi selanjutnya tentang misi beliau. Baik, ini adalah sebuah tulisan sebagai diktatnya kitab panduan personal tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali dulu sesi kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayyuhal mustami'un al-kiram, kita awali dulu. Yang pertama adalah tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan mensplit atau memulai tentang berbagai peristiwa yang melatar belakangi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo mustami'un al-kiram, para penyimak semuanya, ada beberapa peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah satu, penemuan kembali sumur Zam-Zam. Ketika suku Jurhum, penguasa Ka'bah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kalah perang melawan Bani Khuza'ah beberapa abad sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, maka oleh suku Jurhum sumur Zam-Zam ditimbun agar tidak dinikmati oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah tidak mampu mendeteksi keberadaan sumur tersebut hingga ditemukan kembali oleh seorang keturunan suku Jurhum, yaitu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bekal petunjuk yang didapat dari impian beliau, berhasil menemukan dan menggali kembali sumur Zam-Zam yang di dalamnya juga terdapat peninggalan berharga dari suku Jurhum, yakni beberapa bilah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Dan oleh Abdul Muthalib, benda-benda tersebut digunakan untuk menghias Ka'bah. Kemudian peristiwa yang lain, yakni agresi Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Keinginan Kaisar Romawi menguasai Ka'bah bermuara pada agresi militer oleh Gubernur Abrahah, penguasa negeri zaman, menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, dengan harapan pusat kegiatan ibadah di tanah Arab tidak lagi pada Ka'bah di Makkah, melainkan beralih pada gereja di zaman. Maka berangkatlah tak kurang dari 60.000 tentara Abrahah dengan membawa kendaraan 13 ekor gajah. Namun setiba di Wadi Mahsyar antara Muzdalifah dan Mina, gajah tersebut berhenti dan menderum, kecuali jika diarahkan ke selain Ka'bah. Di saat itulah terjadi serangan dahsyat yang dilancarkan oleh berbondong-bondong burung ababil menyerupai khototif dan balsan, yang membawa 3 biji di patuk dan 2 biji batu di kaki dari neraka, serta melemparkannya ke pasukan Abrahah. tidak mengenai seorang pun biji dan batu tersebut, kecuali lepaslah sendi-sendi tulangnya,
lalu mati. Maka lumpuhlah pasukan Abraha dan bebaslah Ka'bah dari upaya penghancuran tentara bergajah. Itulah kejadian pada bulan Muharram 55 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Juga ada peristiwa yang lain yang tak kalah menariknya, yakni peristiwa penting yang menurut sebuah hadis riwayat Baihaqi, ada peristiwa penting yang terjadi tepat pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra Persia dan padamnya api Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu amblas ke tanah. Hadirin ayyuhal mustami'un al-kiram, kita lanjutkan pada sub yang kedua, yakni tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada subuh di hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun Fil atau tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, terlahirlah bayi laki-laki dari rahim seorang wanita mulia, Aminah binti Wahab. Suami Aminah ini, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat kira-kira 6 bulan yang lalu. Oleh ibunya ia diberi nama Ahmad, yang artinya terpuji. Sedang kakeknya memberinya nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah ada, yang berarti juga orang yang terpuji. Sebagaimana tradisi yang ada, Muhammad SAW pun dititipkan dan disusukan kepada wanita Badiyah atau wanita dusun yang bernama Halimah Sa'diyah binti Abu Du'aib dari Bani Sa'ad bin Bakr, kabilah Hawazin, agar dapat menghirup udara bersih, terhindar dari penyakit kota, dan dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Setelah berlangsung hingga usia 5 tahun, maka Muhammad SAW pun diserahkan kembali kepada ibundanya di Makkah. Kemudian yang ketiga, tentang pertumbuhan Nabi Muhammad SAW mulai masa kanak-kanak hingga diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul. Dengan ditemani oleh Ummu Aiman, sahaya tinggalan ayahnya, di usia yang ke-6 tahun, Muhammad SAW diajak ibundanya ke Madinah untuk memperkenalkan beliau dengan keluarga neneknya, yakni Bani Najjar, sekaligus ziarah ke makam ayahanda. Namun dalam perjalanan pulang, setiba di Abwa, tiba-tiba ibunda Aminah jatuh sakit dan meninggal serta dimakamkan di desa itu juga, yang terletak di antara Madinah dan Juhfah, kira-kira 23 mil utara Madinah. Muhammad SAW pun kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib, yakni kakek beliau, yang saat itu telah berusia 80 tahun. Tak lama menikmati kebahagiaan dan kehangatan kepengasuhan dari sang kakek, karena 2 tahun kemudian Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya beliau pun diasuh oleh pamandanya beliau yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika beliau berusia 12 tahun, Muhammad SAW membantu pamannya membawakan dagangan ke Syam. Baru sampai di Busrah, kafilah Abu Thalib tersebut bertemu dengan Buhairah, seorang pendeta Nasrani yang alim dan melihat tanda-tanda kenabian yang dimiliki beliau. Atas nasihat yang diberikan oleh sang pendeta tersebut, maka Abu Thalib pun membawa pulang Muhammad SAW karena khawatir
jika kalau nanti ditemukan oleh orang Yahudi, pasti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dianiaya, bahkan bisa jadi akan dibunuh. Pada usia 15 tahun terjadi peristiwa bersejarah bagi penduduk Makkah, yakni terjadi peperangan antara suku Quraisy dan Kinanah melawan Qais Ailan. Muhammad SAW pun tak ketinggalan, melainkan selalu proaktif membantu paman-pamannya dengan menyediakan keperluan peperangan karena terjadi di tempat suci dan pada bulan suci, yakni bulan Dzulqa'dah. Maka peperangan tersebut dikenal sebagai Harbul Fijar, yang artinya memecah kesunyian. Sejak Abdul Muthalib wafat, kota Makkah mengalami kemerosotan dalam keamanan. Untuk menanggulangi hal itu, maka Muhammad SAW memprakarsai perjanjian Halful Fudul, yaitu selalu seia sekata dan dalam saling menjaga dan membela penduduk Makkah dari tindakan aniaya, baik dari dalam maupun dari luar. Hal itu ternyata mampu membawa perubahan yang membaik serta memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa Arab selanjutnya. Meningkat dewasa, Muhammad SAW pun berusaha untuk mandiri dengan bekerja sebagai pedagang. Karena kejujuran beliau, Khadijah binti Khuwailid, seorang konglomerat saat itu, rela mempercayakan dagangannya kepada Muhammad SAW untuk diperdagangkan di Syam. Dengan ditemani oleh pembantu laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah. Bisnis tersebut memberikan keuntungan yang luar biasa. Khadijah pun tertarik pada Muhammad SAW serta melamarnya. Atas nasihat Abu Thalib, lamaran tersebut diterima. Maka menikahlah Muhammad SAW bin Abdullah yang saat itu berusia 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita janda kaya raya berusia 40 tahun. Pernikahan tersebut menumbuhkan rasa cinta kasih dan kasih sayang yang teramat dalam, senantiasa seia sekata dalam suka dan duka. Mereka sangat bahagia. Ayol mustami'un al-kiram, saat menginjak usia 35 tahun terjadi bencana alam yang mengakibatkan rusaknya Ka'bah. Maka diselenggarakanlah gotong royong antar suku untuk membangun kembali Ka'bah yang rusak. Namun terjadi perselisihan ketika sampai kepada peletakan Hajar Aswad. Setiap kepala suku merasa paling berhak untuk memasang batu hitam tersebut. Pada saat yang kritis itulah datang Muhammad SAW yang disambut gembira dan disetujui untuk memutuskan tentang perselisihan tersebut. Atas kebijaksanaan beliau, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan rasa puas di masing-masing pihak. Sejak itulah beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya pada pada malam 17 Ramadan, ya. Sebelumnya ya, kita naik ke atas dulu. Meskipun masyarakat Arab pada umumnya adalah paganis adalah penyembah berhala, namun Muhammad SAW tidak pernah sekalipun ikut-ikutan dalam prosesi penyembahan terhadap berhala. Beliau justru sering tinggal di Gua Hira yang terletak di kaki Jabal Nur, yang artinya bukit cahaya, kira-kira 3 mil utara kota Makkah. Di gua itulah beliau melakukan tahanut atau kontemplasi atau perenungan,
yakni merenung dan mempersiapkan diri untuk dapat memusatkan jiwa yang lebih sempurna agar mampu menemukan solusi bagi perbaikan peradaban bagi masyarakat Makkah saat itu. Dan pada malam 17 Ramadan, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Miladiah atau Masehi, Malaikat Jibril mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah," dan terperanjatlah beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Jibril merengkuhnya dengan erat. Peristiwa itu terulang 3 kali hingga beliau bertanya, "Apa yang kubaca?" Akhirnya Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq, Quran Surah Al-Alaq, surah ke-96, ayat pertama hingga ayat kelima. Peristiwa ini terjadi pada perhitungan usia beliau yang mencapai 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut perhitungan kalender Miladiah atau Masehi, atau setara dengan 39 tahun, 3 bulan, 8 hari menurut perhitungan kalender Qamariyah. Itulah bi'tsah nubuwah, bi'tsah nubuwah, bi'tsah nubuwah, atau pengangkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu beliau mendapat predikat paling mulia di antara seluruh makhluk, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itulah perjalanan beliau sejak pra kelahiran beliau hingga beliau diangkat menjadi seorang rasul. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya insya Allah, dan semoga semuanya sehat dan tetap atas barokah Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Fakih Usman, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan saya mohon undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.